பண்ணியா முரணை அடி பிடிக்கிறேன். Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Paradesi. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang warga desa terpencil yang hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, pria kasta atas datang mengajak mereka untuk bekerja di perkebunan. Demi hidup yang lebih baik, mereka pun pergi meninggalkan desa. Warga desa tidak mengetahui perjalanan tersebut memakan waktu yang lama dan kondisi lingkungan tempat bekerja tidak seperti yang dibayangkan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai pada tahun 1940 di desa terpencil bernama Salur. Desa Salur adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah bertani. Di sebuah lapangan, seorang pemuda bernama Rasa menabuh gendang agar para warga berkumpul. Rasa mengundang para warga bahwa temannya Tangarasu akan menikah minggu depan dan meminta mereka untuk saling membantu. Setelahnya, Rasa mengundang para warga yang lain. Mengingat Rasa adalah keturunan dari kasta paling bawah, warga yang iba memberikan sedikit beras atau hasil taninya. Terkadang Rasa juga diperlakukan tidak hormat oleh mereka. Bahkan seorang gadis bernama Anggama sering menggoda pekerjaan Rasa karena selalu minta keibaan dari para warga. Rasa tinggal dengan sang nenek di ujung desa, sedangkan orang tua Rasa telah tiada. Alih-alih senang karena telah dibawakan makanan, sang nenek justru kesal karena malu punya cucu yang hobinya meminta-minta. Neneknya ingin agar Rasa keluar dari desa mencari pekerjaan lain. Dalam hati Rasa, dirinya ingin pergi keluar desa, namun Rasa tidak tega melihat neneknya seorang diri. Tanpa berkata, Rasa pun pergi. எம்மா மந்திரி வரது இருக்கட்டும். உமா மந்திரி வேட்டிக்குள்ள இருந்து எட்டி எட்டி பாக்குறேன் பாரு. Di desa tersebut, Rasa akrab dengan pria tua pemabuk bernama Toli. Toli sering memberikan Rasa makan jika datang berkunjung dan Rasa sering menemaninya minum. Seminggu kemudian di hari pernikahan, Tangarasu akan menikah dengan teman Anggama yang bernama Ani. Di sana, Rasa nampak sibuk membantu acara temannya. Di lain sisi, Toli yang sedang menari dan minum tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri. Gak lama kemudian, seorang warga memberitahu istri Toli bahwa suaminya telah tiada akibat minum terlalu banyak. Dengan menahan sedih, istri Toli ingin kematian suaminya dirahasiakan dari Rasa agar warga miskin bisa menikmati makan enak setidaknya satu hari di pernikahan Tangarasu. Warga yang lain pun memuji kemurahan hati istri Toli. Secara diam-diam, warga membopong tubuh Toli dan menyembunyikannya untuk sementara waktu. Rasa yang ingin mengajak Toli makan bersama tidak menemukan keberadaan Toli dimanapun. Karena tidak adanya Toli, warga tidak memberikan makan kepada Rasa dan menertawakannya.
Melihat kesedihan di wajah Rasa, Anggama berhenti tertawa. Tanpa berkata, Rasa pergi meninggalkan mereka. Anggama yang tidak tega membawakan Rasa makanan. Tanpa sadar, Anggama menyentuh dan menyuapinya. Anggama menyadari bahwa hatinya bersedih jika melihat Rasa terluka. Walau Anggama sering menjahili Rasa, namun hatinya telah terpikat dengan sikap baik Rasa yang sering membantu para warga. Untuk mengungkapkan isi hatinya, Anggama pun memberikan kalung bunga. Di sana, Rasa baru menyadari bahwa Anggama menyukainya. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi dekat. Secara diam-diam, mereka mengintip Pasutri yang sedang bermesraan di hutan. Pulangnya, melihat gubuk tua, entah apa yang merasuki, mereka pun bercocok tanam. Esoknya, di saat Rasa sedang membantu orang tua Anggama, dengan polos Rasa ingin menikahi Anggama. Ibu Anggama begitu terkejut, dengan marah menyiramnya dengan air kotor. Sesudahnya, Ibu Anggama meminta ketua desa untuk mengusir Rasa. Dirinya tidak sudi memiliki menantu dari kasta paling bawah. Rasa dan neneknya tidak memiliki apapun kecuali gubuk yang ditinggali. Sedangkan orang tua Anggama memiliki lahan yang luas. Tanpa diduga, sang nenek tidak terima dan ingin membungkam mulut Ibu Anggama. Melihat hal itu, ketua desa meminta Rasa bersumpah di depan api suci untuk tidak mendekati Anggama lagi. Dengan refleks, sang neneklah yang bersumpah. Malamnya, sang nenek memintanya untuk pergi mencari pekerjaan di desa lain jika ingin dinikahkan dengan Anggama. Di hari berikutnya, Rasa pun pergi ke desa yang lain. Sesampainya di warung, mendengar Rasa ingin bekerja, pemilik warung langsung menghajarnya. Ternyata seorang budak tidak pantas duduk di atas. Istrinya yang iba meminta Rasa untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah seharian bekerja, pemilik warung tidak membayarnya karena sudah diberi makan. Dengan pilu, neneknya akan kelaparan jika dirinya tidak membawa beras. Enggak berselang lama, seorang pria kasta atas datang melewati warung untuk berdoa. Dia adalah Rama, seorang musafir yang sedang mencari banyak karyawan. Mendengar tangisan Rasa, pria tersebut memintanya untuk datang. Mengetahui Rasa dari desa Salur, Rama pun terlihat senang. Salur. Berkat suara gendang dari Rasa, para warga Salur datang berkumpul. Di sana, Rama mengajak semua warga yang sehat untuk bekerja dengannya, termasuk anak-anak. Rama akan memberikan upah yang besar, tempat tinggal, makanan yang sehat, dan libur di hari Minggu. Mereka akan bekerja untuk memetik daun teh dan memotong kayu. Awalnya para warga meragukan janji manis Rama, namun karena musim kemarau yang berkepanjangan dan gaji 1 bulan akan dibayar di muka, tanpa ragu mereka menandatangani perjanjian tersebut. Esoknya, hampir 70% warga desa Salur ikut dengan Rama. Di sana, sang nenek menangis haru karena cucunya bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak. Sebelum pergi, Rasa menemui Anggama yang sedang bersedih.
Pada saat itu, Rasa berjanji setelah 1 tahun bekerja, dirinya akan pulang membawa uang untuk menikahi Anggama. Tak disangka, Ani yang awalnya melarang sang suami pergi memutuskan untuk ikut bersamanya. Pada hari pertama, para warga sangat bersemangat melakukan perjalanan mereka. Tanpa takut adanya ular, mereka tidur di sembarang tempat. Untuk makan dan minum, mereka mengandalkan dari perbekalan yang diawetkan, tanaman, buah, dan sungai yang dijumpai. Di lain sisi, mengetahui Anggama sedang hamil anak Rasa, dengan barbar ibu Anggama menghajar dan mengusirnya. Beruntungnya, nenek Rasa datang menolong dan membawanya ke rumah. Di saat para warga berjalan, Rama tidur siang di tempat kusirnya. Di hari ke-48, seorang pria mengalami dehidrasi dan pingsan. Di sana, sang istri minta tolong kepada Rama. Rasa, kani tadi depan ya. Ayah, Rasa banget. Setelah dicek, pria malang tersebut dianggap sudah tidak bernyawa dan menyuruhnya untuk mengikhlaskan sang suami. Warga pun tidak bisa menolong dan hanya bisa menutup mata. Tanpa ragu, pengawal Rama menarik sang istri untuk segera melanjutkan perjalanan. Setibanya di perkebunan Malai Provinsi Madras, Rama disambut oleh istrinya. Di saat yang bersamaan, seorang dokter bernama Cruz mengecek kondisi warga desa Salur satu persatu.
Kemudian mereka diberi perbekalan dan selimut oleh pemilik kantin sebelum tinggal di tempat yang telah disediakan. Yang telah berkeluarga dan memiliki anak diberikan satu gubuk kosong, sedangkan yang sendiri akan dicampur dengan warga yang lain. Tidak hanya dokter dan kantin, seorang pendeta pun ditugaskan untuk memberkati para warga. Melihat Rasa ada di gubuknya, dengan marah wanita tersebut menolak dan mengusirnya. Dia adalah Mira yang memiliki satu putri bernama Feli. Tepat jam 6 pagi mereka dibangunkan oleh penjaga. Dalam pembagian kerja warga desa Salur, wanita ditugaskan untuk memetik daun teh dan pria memotong kayu dan memecah batu, sedangkan anak-anak membersihkan ranting yang kering. Di sana, Rama menugaskan para senior untuk mengajari juniornya. Mira memberitahu sebelum memulai kedua kaki harus diolesi minyak kayu agar lintah tidak banyak menggigit. Dalam satu hari, satu wanita wajib mengumpulkan 30 keranjang daun teh. இப்படி மும்முனை இலையா உள்ள குழந்தை தான் கேளணும். Nggak lama kemudian, seorang pemilik perkebunan datang berkunjung. Dia adalah Durai, pria asal Inggris yang memiliki banyak selir. Di saat Durai tengah menggoda dua selirnya, எப்படி? tanpa sengaja dirinya melihat Ani. Ani pun terkejut histeris dan menendang otongnya. Dura yang kesakitan menghajar Rama dengan barbar. Rama yang tidak terima melampiaskan emosinya kepada suami Ani dan Rasa karena mencoba untuk menghalangi. Kemudian dengan lantang Rama mengingatkan bahwa dirinya akan mengubur hidup-hidup jika kejadian tersebut terulang lagi. Pada hari itu warga desa Salur baru menyadari bahwa Rama adalah pria yang kejam. Malamnya, Durai akan mengampuni Rama jika membawa Ani ke rumah minggu depan karena istri dan anaknya tidak ada di tempat. Di pemukiman warga, terlihat 3 orang pria akan dihukum karena mencoba untuk kabur dari perkebunan. Dari sekian banyak orang yang mencoba kabur, hanya suami Mira yang berhasil lolos. சரியா இல்ல மாமா. Di hari-hari berikutnya, mereka melakukan aktivitas rutinnya. Jika kurang 30 keranjang atau memetik daun muda, maka akan dipukul. Terkadang Mira memberikan hasil petikannya kepada Ani.
1 minggu kemudian, di saat rumah Durai sepi, Ani dibawa penjaga untuk melayani Durai. Dengan ditemani selir Durai, Rama akan menghukum suaminya jika Ani menolak. Sejak saat itu, Ani dan sang suami menjalani hidup seperti di neraka. Beberapa bulan kemudian, terlihat Anggama sedang berjuang untuk melahirkan. Melihat Anggama melahirkan dengan selamat, orang tuanya pun pergi. Pada saat itu, nenek Rasa memberikan nama cicitnya adalah Cinni. Dengan berjalannya waktu, Rasa merawat Feli seperti keponakan sendiri. Pada hari itu, Krus membacakan surat dari nenek Rasa. Dalam suratnya, sang nenek menanyakan kabar warga desa Salur dan memberitahu bahwa Anggama telah melahirkan seorang putra. Jika pulang nanti, Rasa wajib menikahi Anggama. Warga yang mendengar pun terkejut karena Anggama hamil di luar nikah. என்னடா கூத்து இது? 1 tahun kemudian, para pekerja tengah bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Di sana, Rama memberikan gaji mereka satu persatu. Sebelum diberikan, gaji mereka akan dipotong oleh dokter, pemilik kantin, jasa pendeta, sewa gubuk, dan lain-lain. Jika biaya hidup lebih besar dari gaji mereka, maka para pekerja wajib tinggal lebih lama. Ketika giliran Rasa, sialnya biaya hidup Rasa lebih besar dari upahnya. Rama juga membebankan biaya perjalanan sehingga Rasa diwajibkan bekerja selama 3 tahun lagi. Dengan sedih, Rasa memohon untuk bisa pulang. Sialnya, mereka tidak mengizinkannya. Karena Ani telah membuat Durai memukul Rama, maka Ani dan suaminya pun bernasib sama dengan Rasa. Mira pun tidak diizinkan pulang karena harus membayar hutang suaminya yang telah kabur. Nyatanya, dari sekian banyak para pekerja, hanya orang dengan fisik yang lemah yang dibolehkan keluar dari perkebunan. Rasa, Mira, dan yang lain hanya bisa meratapi nasib buruk mereka. Di tengah malam, Rasa yang ingin bertemu dengan putranya nekat kabur dari perkebunan. Sialnya, dirinya yang tengah berlari tersandung oleh akar pohon. Dan malangnya, Rasa ditemukan oleh para penjaga. Rama pun memberikan kode kepada mereka. Sesampainya di klinik, Krus menyiapkan alat hukuman. Dengan gelap mata, Krus memutus urat saraf kaki Rasa. Melihat saraf kaki Rasa terputus, Mira pun tak kuasa menahan kesedihan.
Besoknya dengan menggunakan satu kaki, Rasa harus bekerja untuk membayar hutangnya kepada Rama dan tim. Dalam benaknya jika bekerja siang dan malam maka hutangnya bisa segera lunas. வாழ்வே பாலக்கூத்தே யாத்தே Ani dan suaminya yang tidak tega melihat Rasa memintanya untuk menjaga kondisi. Di lain sisi, Anggama hanya bisa menahan rindu karena sampai saat ini Rasa tidak ada kabar. Di saat musim penghujan, warga yang memiliki daya tahan tubuh lemah satu persatu berguguran. Para pekerja menangis histeris atas kematian anggota keluarga. Naasnya, Ani menjadi salah satu korbannya. Ternyata kejadian itu juga terjadi 4 tahun yang lalu. Rama menduga itu adalah ulah penghuni perkebunan yang sedang meminta tumbal. Hal itu mengundang kecemasan para rekan Durai. Jika tidak segera diatasi, bisa saja kejadian tersebut menyerang keluarga Durai. Akibat kejadian tersebut, Rama pun diutus kembali untuk mencari anggota yang baru. Setelah berpikir, Durai mengundang dokter kota bernama Paris dan Angelina untuk mengeceknya. வேகமா பரவிட்டு இருக்கு. The flu is spreading like wildfire. Who's coming? Non-doctor. My wife. Setibanya di klinik, mereka terkejut karena klinik seperti hewan ternak. Terlebih lagi, Cruz adalah dokter amatir yang tidak bersertifikat. எங்க மெடிசன் படிச்சீங்க? இங்கதான். இங்கயா? Paris dan istrinya langsung terjun ke tempat pemukiman. Rupanya lingkungan yang kotor dan sanitasi yang buruk adalah penyebab penyakit kolera dan hepatitis berkembang. மறிக்கிற எல்லோரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. Mira yang sedang sakit tidak ingin pergi ke klinik karena mereka akan menagih biaya yang tinggi. Kemudian Paris membagikan makanan sehat kepada mereka dan memintanya untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal. Di tengah malam, Rasa yang tidak tega membawanya ke klinik. Apesnya, penyakit yang diderita sudah menyebar dan Mira pun tidak tertolong. Di tahun keempat Rasa bekerja, adik ipar Rama tidak mengizinkannya pulang karena Rasa wajib membayar hutang Mira dan biaya hidup anak Mira, dan Rasa juga harus bekerja 9 tahun lagi. Beberapa hari kemudian, Rama kembali membawa anggota baru. Tanpa diduga, Anggama dan putranya ikut dalam rombongan tersebut. Di saat yang bersamaan, Rasa menceritakan nasibnya kepada para pekerja. Anggama yang melihat Rasa dengan cepat datang menghampiri. Rasa yang terkejut memberikan kode kepada Anggama untuk segera pergi. Dengan menangis histeris, Rasa memeluk putranya. Anggama tidak menyadari bahwa dirinya dan sang putra telah masuk ke dalam lubang neraka.
dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa jangan mudah terpikat dengan janji manis yang diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Terkadang janji manis adalah sebuah kalimat penenang namun berakhir kebohongan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.